Swastiastu. Semoga kalian senantiasa semangat, positif, dan selalu berada di jalan Dharma. Teman-teman, pada pertemuan kali ini pembahasannya tentang triguna. Diharapkan kalian dapat memahami apa itu triguna, kemudian bagian-bagian triguna, serta ciri-ciri triguna yang terdapat dalam Sloka Bhagavad Gita. Nah, untuk mendalami materi tersebut, mari kita simak videonya. Manusia sejak lahir memiliki 3 sifat dasar yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga sifat ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan membentuk watak seseorang. Apalagi jika ketiga sifat tersebut dapat berjalan dengan selaras, maka seseorang akan dapat mengendalikan pikirannya dengan baik. Namun, jika ketiga sifat terus bergerak, saling ingin menguasai, maka kehidupan seseorang akan kurang damai. Untuk itu, dari ketiga sifat tersebut perlu dikendalikan. Sifat-sifat tersebut dalam ajaran agama Hindu disebut dengan triguna. Oke, sebelum membahas lebih dalam mengenai macam-macam triguna, nah, coba kita perhatikan dulu gambar berikut. Di sini ada 3 gambar ya. Yang pertama itu gambar yang mencirikan sifat apa ya kira-kira? Ada sopan santun ya. Kemudian yang kedua itu ada anak sedang mengerjakan tugas. Tapi terlihat di wajahnya itu ada motivasi atau antusias untuk mencapai target ya, jadi dia ada semangat. Kemudian yang gambar ketiga itu ada anak lagi ada buku di depannya tapi tertidur ya, jadi bukan baca buku, malah tidur gitu. Nah, ketiga sifat ini sebenarnya sudah mewakili sifat-sifat dari triguna. Coba yang pertama berarti termasuk sifat apa ya? Oke, sifat satwam. Nah, yang kedua ini adalah sifat rajas karena dia ada dorongan atau nafsu atau motivasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada sifat tamas atau disebut juga malas. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita 18.40 dikatakan natat asti prithiviyam wa divi devesua punah satwam prakarti jer muktam yat ebisyat tibir gunai. Artinya, tiada makhluk hidup baik di sini maupun di kalangan para dewa di susunan planet yang lebih tinggi bebas dari sifat tersebut yang dilahirkan dari alam material. Jadi setiap makhluk hidup baik manusia maupun dewa tidak ada yang luput dari triguna karena setiap makhluk hidup yang terbentuk dari unsur material dipengaruhi oleh triguna. Oke, jadi pengertian triguna, tri itu 3, guna adalah sifat. Jadi triguna adalah 3 sifat dasar yang terdapat pada seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Ketiga, sifat dasar manusia mempengaruhi sejak masih dalam kandungan sampai akhir hayat. Bagian-bagian triguna yang pertama ada satwam.
Satwam adalah keseluruhan sifat baik yang membentuk karakter manusia. Yang kedua ada rajas, sifat yang penuh nafsu sehingga perlu dikendalikan. Kemudian yang ketiga ada tamas, sifat gelap yang perlu dimurnikan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada satwam. Satwam adalah sifat tenang, suci, bijaksana, cerdas, dan sifat-sifat baik lainnya. Orang yang dikuasai oleh sifat satwam biasanya wataknya tenang, waspada, dan berhati damai, penuh kasih sayang. Kalau mengambil tindakan akan ditimbang terlebih dahulu secara matang, kemudian baru dilaksanakan. Semua pikiran, perkataan, dan perilakunya mencerminkan suatu kebajikan, seperti tindakan Yudhistira dalam cerita Mahabharata. Nah, demikian kalau orang sudah dikuasai oleh sifat satwam. Rajas. Rajas yakni sifat lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, dan bernafsu. Orang yang dikuasai sifat rajas biasanya selalu gelisah. Keinginannya bergerak cepat, mudah marah, senang terhadap yang memujinya, dan benci dengan orang yang merendahkannya. Yang baik pada sifat ini adalah giat bekerja dan disiplin. Maka dari itu, agar sifat ini dapat dikendalikan, maka perlu dilatih dengan kesabaran dan ketenangan, sehingga terbebas dari hal yang buruk. Jadi kalau rajas ini ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Dan yang negatif ini yang perlu dikendalikan. Lanjut, yang ketiga ada sifat tamas. Nah, ini yang paling buruk. Sifat tamak, paling malas, suka berbohong. Orang yang dikuasai oleh sifat tamas biasanya berpikir, berkata, berbuat sangat lamban. Kadang-kadang suka tidur, dikatakan maaf ya, bodoh, kemudian keras keinginannya. Orang yang dikuasai sifat tamas akan jauh dari sifat susila atau kebajikan karena perbuatannya hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain. Jadi hendaknya sifat satwam selalu dilatih untuk menguasai sifat rajas dan tamas agar hidup kita selamat, baik pada waktu hidup di dunia maupun di akhirat. Oke, kemudian kita perlu ketahui ciri-ciri triguna dalam setiap makhluk hidup ya. Setiap diri manusia itu bisa dilihat dari pola makan, cara beryajna, perilaku kesehariannya, serta cara mendekatkan diri dengan Tuhannya. Oke, tadi dikatakan kalau triguna bisa dilihat dari pola makan. Nah, maksudnya begini ya, kaitannya makanan yang kita makan dengan sifat triguna. Jadi ketiga sifat alam yang tadi itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan alam semesta, termasuk makanan, di mana makanan digolongkan ke dalam 3 jenis. Ada makanan satwika, makanan yang bersifat kebaikan, makanan rajasika, makanan yang bersifat nafsu, dan makanan tamasika, makanan yang bersifat kegelapan, artinya makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Oke, ada Sloka Bhagavad Gita yang membahas tentang makanan yang baik untuk tubuh adalah makanan yang disukai oleh orang dalam sifat kebaikan yang dapat memperpanjang usia hidup, menyucikan kehidupan, memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan. Makanan tersebut penuh sari, berlemak, bergizi, dan menyenangkan hati. Ini
ini ditulis dalam Sloka Bhagavad Gita 17.8 dan ini termasuk dalam kategori Satwika Ahara. Nah, dalam Sloka Bhagavad Gita dibahas juga makanan yang tidak baik bagi tubuh menimbulkan kesengsaraan. Nah, ini ada pada Bhagavad Gita 17.9. Makanan yang terlalu pahit, terlalu asam, terlalu asin, panas sekali atau menyebabkan badan menjadi panas, terlalu pedas, terlalu kering, berisi terlalu banyak bumbu yang keras. Jadi ini makanan yang disukai oleh orang dalam sifat nafsu. Makanan seperti ini menyebabkan duka cita, kesengsaraan, dan penyakit. Jadi ini agak berlebihan ya di sini ya, ada terlalu pahit, terlalu asam, semuanya terlalu. Jadi ini penuh dengan nafsu, disebutnya dengan rajasika. Ada juga makanan yang disebut dengan kategori tamasika. Ini tertulis dalam Bhagavad Gita 17.10. Makanan yang dimasak lebih dari 3 jam sebelum dimakan, makanan yang hambar, basi, busuk, dan makanan yang terdiri dari sisa makanan orang lain dan bahan-bahan haram yang disukai orang dalam sifat kegelapan. Ya, jadi ini menimbulkan sifat-sifat buruk manusia. Disebut dengan tamasika. Sifat triguna terlihat pula dari cara kita beryajna, berkorban. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita 17.21 dinyatakan bahwa yatu prayatu prakartam salam udisya wapuna diateca para kristam tat damam rajasam smartam. Artinya, tetapi sumbangan yang diberikan dengan mengharapkan pamrih atau dengan keinginan untuk memperoleh hasil atau pahala atau dengan rasa kesal dikatakan sebagai kedermawanan yang bersifat nafsu. Nah, ini adalah yatnya yang bersifat rajasika karena dipenuhi oleh nafsu. Jadi di sini dapat disimpulkan ciri-ciri triguna dalam Sloka Bhagavad Gita untuk sifat satwam, di mana apabila memakan makanan yang bersifat satwika yang baik untuk tubuh, yang menyehatkan tubuh, kemudian melaksanakan yatnya sesuai dengan aturan Weda, menuntut ilmu pengetahuan yang benar dan selalu mengoreksi diri dengan melaksanakan tata brata. Kemudian untuk sifat rajas, makanan yang menimbulkan kesengsaraan atau penyakit, atau disebut juga terlalu banyak bumbu yang berlebihan, melaksanakan yatnya dengan harapan akan mendapatkan hasil, pamer, menyombongkan diri akan spiritualnya, itu rajas. Yang terakhir, tamas, dicirikan dengan sifat memakan makanan yang basi, terlalu pedas atau masam, melaksanakan yatnya tidak sesuai dengan aturan Weda, malas, melaksanakan tapa brata.